modulnya gitu ya, dan Papri tidak merubah atau tidak mengedit modul dan PPT itu karena ini memang sudah paket dari PPG di mana ini sekarang sedang berjalan gitu ya. Jadi kalau Anda nanti ikut PPG setelah lulus PGSD, karena wajib jadi guru itu harus PPG. Nah, mudah-mudahan jadi dasar ini, jadi atau pengetahuan dasar lah awal gitu ya. Jadi jangan terlalu blank. Mudah-mudahan. Andaikan ada di revisi juga mungkin modulnya itu hanya revisi kecil lah, nggak akan bongkar revisi total gitu. Saya kira ini manfaat modul ini, makanya Pak Pri nggak akan edit, nggak akan rubah-rubah gitu. Jadi ini modul dari PPG terkait dengan pengembangan media. Nah, yang Pak Pri kasih waktu 30 menit untuk baca gitu ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa dipahami. Nah, yang Pak Pri akan bahas itu di PPT-nya. Nah, PPT-nya udah terlihat ya, screen Pak Pri ya. Halo. Sudah, Pak. Lihat ya. Nah, ini yang menulis Sandi Budi Iriawan. Ini Pak Pri lupa ini orangnya apa, yang dari UPI atau dari Malang ini Pak Pri. Ini terkait dengan media pembelajaran. Di sini dia menambahkan kaitan basisnya basis TIK, teknologi informatika dan komunikasi. Jadi kaitan dengan yang 4.0 4.0 itu mungkin dia tambahkan kaitan dengan penjelasan media berbasis TIK. Isinya sama. Isinya apa sih media itu gitu ya. Jadi di sini media itu mau jadi fungsi atensi, afeksi, kognisi atau kompensatoris atau itu semua fungsinya itu jelas. Artinya gini, artinya kalau yang namanya media itu perantara gitu loh. Perantara bahasa kitanya kalau perantara itu pendukung gitulah. Jadi pendukung atau yang mempermudah gitu. Sebenarnya kalau nggak ada media juga bisa. Beda dengan sumber belajar. Kalau sumber belajar tidak ada, yang nggak akan bisa belajar gitu loh. Itu bedanya. Jadi konsep media dengan konsep sumber belajar gitu ya. Nah, cuma yang jadi masalah kalau kita punya bahan ajar, dia fungsinya sebagai media atau sumber belajar. Nah, kalau yang bahan ajar yang kita susun, bisa jadi itu bahan ajar kita itu sebagai sumber belajar. Kalau nanti bahan ajar itu memang tempat kita menggali, itu boleh sebagai sumber ajar. Tapi bahan ajar yang kita buat itu juga bisa jadi sebagai media. Artinya kalau siswa kesulitan, ya dia baca bahan ajar kita. Nah, itu termasuk konsep media. Jadi perantara gitu ya. Nah, perantara itu tuh macam-macam bentuk. Ada benda, ada bukan benda gitu ya. Nah, ini kaitan dengan fungsi. Pendapat ahli, Pak Pri kira ini tidak terlalu penting. Nah, yang penting bagaimana manfaat media pembelajaran ini. Ya, yang jelas itu kalau guru kesulitan, kalau guru mengalami mentok gitu ya, keterbatasan pengalaman dan seterusnya, ini mungkin kita butuh media gitu loh, butuh media, sangat butuh. Karena bagaimanapun pembelajaran yang baik itu kalau tidak ada media itu kadang-kadang kita mentok gitu. Orang yang ahli saja yang udah mengajar puluhan tahun itu kalau tanpa media kadang-kadang dia merasa, aduh anak-anak nggak bisa kali ya, aduh mahasiswa saya kesulitan kali ya. Nah begitu. Jadi ini fungsinya itu kalau kita mentok pengajar itu kalau kita kesulitan. Nah ini pengalaman yang terutama kurang pengalaman itu untuk mengatasi itu semua gitu ya. Jadi butuh media, butuh bantuan. Nah terus bisa jadi manfaatnya media ini kita ada yang di luar kelas, ada yang di lingkungan dan seterusnya, itu memang harus dipelajari. Nah itu jadi utama malah itu media itu. Kalau tidak nanti anak-anak sulit, anak-anak nanti tidak termotivasi dan seterusnya. Karena di sini ada untuk kaitan dengan membangkitkan motivasi gitu untuk minat gitu ya. Jadi antara motivasi sama minat itu mungkin cuma rentang waktu ya. Kalau minat mungkin sewaktu-waktu sedang enggak. Tapi kalau motivasi itu agak merekat, agak kekal gitu ya. Kalau udah termotivasi berarti nggak akan hilang-hilang. Nah kalau minat suatu waktu juga udah nggak minat gitu ya, karena keinginan, ada ingin ada tidak. Nah ini selain itu fungsinya itu juga untuk menanamkan konsep, memberikan pengalaman, berinteraksi dengan lingkungan. Itu semua manfaat.
Jadi media yang ada di lapangan, media yang dibuat guru, media model, media macam-macam yang banyak itu bisa mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Nah, jenis-jenis media di sini ada yang sifatnya visual, bisa cuma dilihat gitu ya. Ada yang bisanya cuma didengar, ada yang kedua-duanya. Tapi kalau dilihat dan mendengar itu biasanya sekarang sudah mulai ditinggalkan, artinya selalu ada visual dan audio ya, yang kita kenal dengan video. Jadi sekarang udah gandrung, jarang memisahkan audio saja atau visual saja, pasti digabung. Sekarang udah lebih canggih gitu ya, terutama kaitan dengan TIK ini, dengan teknologi informasi komunikasi ini. Nah, terus kriterianya gimana kaitan dengan kriteria media ini? Kriteria media ini harus ramah anak. Arti ramah anak itu anak mencerna. Keternyaran ini bahasa kitanya appropriate depth atau kita sebutnya development appropriate practice, DAP. Jadi memang tercerna atau memang disebut ramah anak, bisa memotivasi, terus jangan rumit-rumit gitu loh. Media ini yang anak-anak keseharian, yang anak-anak suka, menyenangkan gitu ya. Jadi nggak mahal, itu sederhana lah bahasa kita. Terus perhatian anak itu akan menjadi satu fokus gitu ya. Jadi memusatkan gitu perhatian kalau dengan media itu. Nah, itu kriteria yang baik ini, media memusatkan perhatian. Terus yang beragam bentuk aktivitas, apa dia misalnya berdiskusi, apa dia kerja kelompok, berpasangan, individu dan seterusnya, itu bisa diatur, artinya memfasilitasi keragaman gaya belajar. Nah, terus pesannya itu tidak meluas, tidak terlalu bertele-tele, tidak, ini media yang paling bagus. Jadi jelas kita ini. Nah, media yang ditulis oleh penulis di sini, ini basisnya basis TIK, di mana sekarang sudah tidak lepas dari kaitan dengan gadget, dengan audiovisual, dengan teknologi-teknologi lain. Nah, itu akibatnya ini kita harus selalu gunakan, nggak harus ya, artinya dapat selalu kita gunakan untuk aktivitas terkait dengan media untuk TIK ini, di mana anak bisa aktif. TIK ini memang banyak sekali aplikasi dan seterusnya yang bisa kita juga susun sendiri, sifatnya konstruktif, terus bisa kolaboratif, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Jadi ini sangat menarik gitu ya. Antusias anak juga karena itu tidak lepas dari alat yang memang keseharian. Terus sifatnya dialogis gitu karena komunikasi aktif kita akan terjadi. Terus belajar yang kontekstual itu kalau medianya itu memang tidak sekedar gambar, mungkin di teknologi itu diinikan gambar, tapi dilengkapi dengan yang sifatnya kontekstual, artinya bisa bermakna nanti ya, ada model boleh, ada benda yang sebenarnya lebih bagus. Terus sifatnya reflektif, jadi oh iya ya begini ya, oh iya, jadi senang ya sadar dia akan pengetahuan dia, akan kekurangan dia, akan motivasi untuk menggali, itu reflektif. Terus multisensori artinya beragam aktivitas yang muncul yang bisa kita munculkan. Terus yang paling utama ini nih, kalau ini kaitan dengan HOTS. Jadi high order thinking skill, jadi anak itu tidak sekedar tahu, tidak sekedar nonton, tapi dia suruh berpikir. Nah, berpikirnya itu tingkat analisis, tingkat sintesis, atau create. Nah, itu yang baik sekali gitu ya. Nah, terus manfaatnya seperti apa? Ya pastilah kalau manfaat media ini terutama yang basis TIK, tapi kita kan tidak fokus pada basis TIK, pokoknya medianya media apa saja, karena di SD, di IPA itu tematik, ya Pak Pri sedang memprovokasi core-nya itu IPA. Nah, jadi nanti bagaimana kegiatan IPA ini, media IPA ini digabung dengan muatan yang lain yang harus efektif, efisien, harus gitu. Jadi seperti kemarin itu, ini betul kejadiannya ini waktu, karena sekarang PPL yang PPG ya, ada dari Solo yang mungkin Pak Pri pernah ceritakan, Pak Iwan namanya. Jadi Pak Iwan itu PPL praktek
sebelum praktek dia konsultasi dulu kan harus konsultasi ya sebelum praktek dia. Nah ini ada teman masuk tadi Pak Pri, stop dulu. Jadi gini Pak Pri, saya bahasa Indonesianya itu kaitan dengan formulir gitu loh, kaitan dengan formulir, kaitan dengan bagaimana dia mendaftar ke puskesmas, bagaimana kaitan dia mendaftar tenaga kerja, terus Pak Pri bilang apa kaitannya dengan puskesmas gitu, apa kaitannya anak-anak SD dengan tenaga kerja, kan anak-anak SD belum kerja belum. Iya Pak, tapi di buku guru ada di buku itu ada kaitan dengan formulir, sementara saya itu menggunakan pendekatan inquiry learning, pembelajaran inquiry, di mana hubungannya itu dengan pembelajaran magnet anak-anak praktek inquiry itu tentang sifat-sifat magnet. Terus gimana nih Pak menghubungkannya? Bingung tuh Pak Iwan itu, dia dari Solo tuh, karena kan dari Jakarta nggak ada, kebanyakan dari Solo, dari yang Pak Pri ceritakan, yang PPG yang Pak Pri ini sekarang, dia bingung gitu. Pak Pri bilang, ya diintegrasikan aja Pak, ya udah core-nya IPA aja Pak, jangan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia malah Bapak bingung. Gimana Pak? Ya udah tetap pendekatannya inquiry, jadi ada langkah-langkah kegiatan aktivitas prakteknya, karena kan inquiry itu sintaknya itu ada membuktikan, ada menyiapkan alat dan bahan dan seterusnya, itu kan berarti udah termasuk praktek gitu. Nah, di formulirnya Bapak jangan mengisi anak-anak formulir puskesmas atau tenaga kerja. Apa itu nggak ada urusannya dengan magnet tuh. Iya Pak, saya bingung. Ya udah, bagaimana kalau dia yang mau ikut praktek, karena kan dia sekarang udah tetap muka nih di Solo ini, tetap muka terbatas, tapi tetap aktivitasnya udah pertemuan. Ya dia suruh ngisi formulir, siapa yang mau praktek isi formulir ya. Nah jadi formulir untuk ikut praktek nanti diisi sama dia, nama teman kelompoknya, terus nanti alat dan bahan yang kamu ketahui apa yang diperlukan, terus nanti jadi si anak itu seolah-olah dia mendaftar praktek gitu loh. Padahal praktek itu walaupun dia nggak daftar pasti dia kerja, tapi kan setidak-tidaknya dimodifikasi bagaimana si anak itu mengisi formulir. Nah nanti formulirnya Pak ada lambang Kemendikbud, ada lambang SD. Nah nanti ada nama anaknya itu, nanti anaknya sudah tulis tangan. Nah nanti Pak, oh iya ya, kenapa selama ini saya bingung Pak, akhirnya saya nggak terintegrasi. Nah itu yang jadi masalah, karena kita takut si Pak Iwan ini takut dia kalau merubah konten dari buku guru dan buku siswa. Pak Pri bilang, makanya Bapak nggak usah takut, karena yang namanya kurikulum 2013 itu lebih pencenderung pada penguasaan atau pada kemampuan atau kompetensi. Jadi jangan takut dengan konten, kecuali kurikulum KTSP. Karena kurikulum KTSP, kurikulum 2004 disempurnakan tahun 2006, itu konten. Jadi bagaimana si siswa KTSP ini tingkat satuan pendidikannya, bagaimana di materi itu harus dikuasai, dia nggak akan bisa maju ke materi berikutnya kalau dia belum menguasai materi yang sebelumnya. Nah itu namanya konten, penguasaan materi gitu. Tapi kalau K13, kurikulum 2013 beda dengan kurikulum itu, makanya jangan, itu mungkin karena dia mungkin waktu itu pakai KTSP gitu ya, dan masih ada katanya di sekolah yang agak minggir itu masih pakai KTSP, nah itu udah sesuatu yang salah. Jadi K13 ini kaitannya dengan kompetensi. Nah kompetensi yang kita lakukan pada satu pembelajaran itu ada di yang namanya KD. Nah jadi gitu ya. Nah tadi dibahas sama teman kita tuh dari Bali Pak Pri. Ini saya indikator KD-nya itu tentang sistem pencernaan, tentang sistem peredaran darah pada hewan dan tumbuhan, pada hewan dan manusia gitu, sistem peredaran darah. Terus kan ini saya awal Pak, nanti kan ada pembelajaran berikutnya, berarti saya itu cukup aja ya Pak ya sistem peredaran darah hewan. Nanti pertemuan berikutnya
kan masih indikator KD yang sama, berarti nanti manusia. Nah, Pak Pri bilang itu salah gitu loh. Jadi jangan dipenggal materinya, artinya kalau di situ kompetensi dasarnya itu tentang sistem peredaran darah hewan dan manusia, yang dipenggalnya itu justru kompetensinya. Yang pertama mungkin pengenalannya gitu ya. Jadi pengenalan sistem peredaran darah hewan dan manusia. Jadi ada dua-duanya, hewan dan manusia itu melalui gambar. Jadi medianya gambar gitu. Nah, nanti kita lihat juga nih apa ada di sini teman kita nih yang indikatornya sama. Itu kelas 5 tadi, kelas 5 tema apa gitu sih, kalau nggak salah sistem peredaran darah tadi dibahas. Nah, Pak Pri bilang jangan materinya, jangan ini hewan saja, nanti pembelajaran berikutnya baru manusia. Jangan, justru yang dipenggal itu kompetensinya. Pertama dia mengenal melalui gambar-gambar sistem peredaran darah. Di situ ada hewan dan manusia, karena kata-katanya di kompetensi dasarnya itu dan gitu. Nah, jadi nanti di pertemuan berikutnya mungkin mulai mengenal fungsi. Nah, jadi hewan dan peredaran darah manusianya tetap gitu loh. Tapi sekarang anak-anak tahu fungsinya gitu. Nanti misalnya masih ada pertemuan berikutnya, misalnya tentang pemeliharaan atau perawatan atau menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, jadi yang kompetensinya itu loh, yang kemampuan behaviornya itu, yang jenjangnya itu yang harus kita penggal, jangan materinya dipenggal gitu. Tadi makanya Pak Pri betulin ya gitu, Pak Pri bilang. Oh iya ya Pak ya, benar juga ya. Karena ini saya konsepnya ini kan hewan dan manusia. Jadi saya pelajari dulu nanti sistem peredaran darah hewan, berikutnya peredaran darah manusia, berikutnya baru fungsi. Nah itu jangan, kita bukan orientasi ke KTSP atau ke konten, ke materi ya. Nah kita lihat nanti itu. Nah terus kita lanjutkan lagi ke PPT sedikit lagi. Ya, jadi gini. Jadi yang namanya media gitu ya, bagaimana nih aktivitas pembelajaran. Terus anak-anak jadi mudah gitu loh. Jadi mudah kaitan dengan muatan belajar atau muatan pembelajaran atau materi pembelajaran. Terus meningkatkan motivasi. Nah ini sih udah jelas lah manfaatnya itu, karena kalau tidak media kita buat apa kita gunakan gitu ya. Nah terus ini yang jadi masalah prosedur pembuatan. Jadi nanti di tugas pertemuan 11 kita akan menulis prosedurnya. Tapi sebelum membuat nanti kita latih dulu. Kita latih biar bisa gitu ya. Biar nanti membuatnya itu mudah, nanti kita latih. Jadi isinya itu nanti untuk tugas kita yang individu itu kaitan dengan prosedur. Jadi bagaimana sih membuatnya gitu. Nah, yang dibuatnya itu bisa jadi ini kita gunakan perangkat keras, alat, bahan ada. Atau nanti kita menggunakan software, perangkat lunak. Mungkin kita pakai Canva, mungkin kita pakai Windows Movie Maker atau pakai yang lain lah. Pokoknya lebih ini ya, menarik nanti. Nah, terus prosedur pengembangannya seperti apa prosedurnya. Jadi nanti kita ini kan kita buat gitu ya, kita ini kan. Terus poin yang kedua di tugas itu penggunaannya seperti apa gitu. Penggunaannya seperti apa. Nah, ini yang penting. Jadi dua bagian yang penting. Pertama untuk prosedur pembuatan, yang kedua prosedur penggunaan. Jadi prosedur penggunaan atau penggunaan media pembelajarannya seperti apa. Kita mungkin tidak berbasis saintifik, tidak apa-apa. Nah, jadi Pak Pri coba ya biar lebih cepat ke contoh gitu ya. Ini ada teman masuk, tidak ada ya. Tidak ada, mudah-mudahan sudah semua nih. Nah, Pak Pri masuk ke sini. Nah, nih. Nah, jadi ini format kelihatan ya itu Pak Pri, screen Pak Pri. Bisa kelihatan? Kelihatan Pak. Baik ya. Nah, ini nanti di tugas individu Anda akan membuat seperti ini. Nah, ini untuk latihan, ini formatnya.
Jadi boleh membuat format lain tidak masalah, tapi ya kalau memang ini aja dulu kalau daripada pusing-pusing bikin format. Nah, caranya gimana? Caranya misalnya gini. Misalnya kita lihat tugas mahasiswa ya, di tugas pertemuan 10. Tugas pertemuan 10 LKPD. Salah. Kita lihat tugas pertemuan 8. Nah, kita lihat tugas pertemuan 8 yang RPP. Jadi RPP kita dari atas ya. Atau dari atas dulu bosan, dari bawah. Dari bawah kita lihat. Tugas pertemuan 8 ini kan RPP ya. Nah, PP wah alhamdulillah nih udah banyak yang menyerahkan nih barusan. Tadi berapa tadi 29, sekarang udah naik. Nah, kita coba ya. Nah, jadi dari kiri kemarin, sekarang dari kanan. Kita coba dari kanan. Dari atas paling bawah. Oh, paling bawah belum. Paling bawah belum. Nah, ini kita lihat ya, paling bawah. Oh, masa juga belum. Kadek Agung, mana ada Kadek Agung? Kadek Agung, Sugi, Aryawan ada? Iya, Pak. Ya, nantilah kumpul ya. Pak Pri naik lagi ke atas. Woro. Nah, kita coba Woro. Woro ada Woro? Halo. Saya, Pak. Iya, Woro nggak apa-apa Pak Pri untuk contoh ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Nggak maksud untuk menilai yang jelek, nggak. Tapi untuk contoh teman-teman biar nanti paham cara membuat ininya. Nah, Woro sudah membuat RPP. RPP ini harus kita lihat waktu kita mengembangkan media. Jadi sama, halo, screen Pak Frik lihat ya? Kelihatan Pak. Jadi di sini Woro sudah membuat tujuan, di mana tujuan yang Woro tulis ini untuk mengcover atau melihat indikator yang sudah Woro tulis. Misalnya dapat menjelaskan dan seterusnya. Jadi Woro sudah membuat tujuan dengan audiensnya ada, siswa behaviornya bisa membaca teks, terusnya conditionnya itu melalui conditionnya itu melalui baca teks tadi ya. Degree-nya itu dengan mandiri. Jadi dengan mandiri. Nah, Woro berarti Woro itu menggunakan medianya itu media teks penemuan listrik. Nah, berarti ada media. Nah, mungkin kalau Woro itu membuat bahan ajar, Woro cukup. Ayo kamu lihat di bahan ajar yang sudah Ibu buat. Nah, misalnya Woro buat bahan ajar berapa lembar, Wor? Ada 3 lembar, 4 lembar? Ada tidak? Berapa lembar bikin bahan ajar? Ada 5 lembar? Lebih ya? Oke, kalau misalnya Woro sudah buat, dan di situ ada teks tentang penemuan listrik sama Woro dibuat, karena keterkaitan IPA-nya itu dengan teks, jadi ada teks. Tapi Woro nggak puas gitu loh, kalau dia Woro sendiri cuma bahan ajar, makanya Woro akan membuat teks. Nah, mungkin teksnya itu dengan menggunakan PPT, berarti Woro harus membuat software, membuat teks yang kaitan dengan membuat PPT. Nah, atau Woro mau buat pakai kartun biar nanti kartunnya itu bisa dicoret-coret sama anak. Nah, berarti di sini Woro itu nanti menggunakan media teks tentang apa? Tentang penemuan listrik. Berarti yang ditulis di sini tadi di tujuan nomor 1 kalau tidak salah Woro. Di nomor 1, di RPP nomor 1. Nah, nomor 1 Woro itu ini kan tentang media teks. Jadi tentang teks bacaan. Nah, teks bacaan Woro menggunakan pakai PPT. Nah, pakai PPT. Atau nanti pakai kartun kertas manila yang ditulis biar bisa dicoret-coret. Nah, tinggal tentukan gitu. Tinggal tentukan.
Mana yang praktis? Oh, pakai PPT aja karena nanti waktu saya ngajar PPT itu langsung ditayangkan, jadi ada teks. Nanti kalau nanti anak-anak itu suruh memanipulasi teksnya itu, suruh coret-coret teks, ya udah papan tulis aja dijadikan untuk screen-nya, nanti papan tulisnya bisa pakai spidol warna, coret-coret kata Woro. Nah, berarti nanti Woro membuat prosedurnya seperti apa ini teksnya nih? PPT-nya, teks bacaan PPT. Jadi PPT-nya itu nanti dimodifikasi, nanti dibuat berapa slide, biar nanti slide-nya itu per paragraf atau apa. Ini nanti Woro ya, dimodifikasi bagaimana prosedur pembuatannya nih. Itulah Woro. Jadi Woro itu nanti membuatnya ini sesuai dengan tujuan, karena di sini Woro itu tujuannya di poin nomor 1 ini. Kalau misalnya Pak, saya kalau nomor 1 takut lupa, saya copy paste aja, ya udah di sini aja copy paste. Nah, nanti disalin, nanti Woro buat nanti di sini, nah copy paste. Nah, jadi tujuannya Woro tulis kan nomor 1 ini karena medianya teks bacaan. Nah, prosedurnya membawa itu misalnya pertama ada satu slide, nah, jadi satu slide, satu paragraf, nah paragraf. Nah terus nanti ada gambar, oh ya diinikan gambar misalnya, ada ilustrasi ya, bukan gambar, ilustrasi lah, ilustrasi untuk melengkapi teks. Nah dan seterusnya, nanti Woro silakan, nanti Woro kembangkan nih prosedur pembuatan teksnya biar menarik. Nah, terus gimana Woro prosedur penggunaannya? Woro nanti untuk prosedur itu lihat di kegiatan inti. Kapan itu teks digunakan? Oh, teks digunakan siswa membaca cerita tentang listrik mengubah dunia. Nah, apa yang di sini? Apa siswa mengubah? Nah, Woro harus sinkron, Wor. Waktu teks ini muncul, teks ini apa untuk mengamati teks dengan cara membuat dia, oh iya ini pakai slide PowerPoint, berarti ini benar. Nah, ini berarti Woro udah betul nih. Nah, jadi nanti kegiatannya ini di kegiatan titik kedua. Jadi di kegiatan titik kedua, Woro akan memberikan slide PowerPoint. Cuma Woro, Pak Pri tanya nih, Woro nanti ini membaca cerita tentang ini perlu media nggak? Ceritanya seperti apa nih Woro nih? Boleh Pak Pri tahu? Woro menulis ini? Iya Bapak, nanti pakai media. Berarti butuh media lagi ya? Berarti 2 media yang Woro harus tulis. Berarti satu tujuan, ada 2 kegiatan, ada 2 media Woro ya? Nah, berarti di sini teks juga ya? Iya Pak. Ya. Kalau teks juga, kenapa nggak isi teksnya ini aja, listrik mengubah dunia aja? Jadi ini jadi satu media aja, Woro. Jadi satu media, jadi cuma kontennya itu tentang judulnya listrik mengubah dunia gitu ya, Woro ya. Setuju nggak Woro nanti kalau seperti itu? Karena di sini penemuan listrik. Di sini listrik mengubah dunia, bisa kok masuk kok. Kalau nanti penemuan listrik itu kan listrik mengubah dunia, Woro. Ya Woro ya. Jadi 2 titik ini Woro berarti Woro menggunakan satu media, berarti di kegiatan. Nah Woro tulis deh prosedurnya dilakukan pada titik ke-1, titik kedua. Kalau misalnya sebut, kalau di situ kan udah prosedur penggunaan ya. Nanti kalau disebut poin 1 dan 2 itu boleh Woro, kalau kan Woro udah yang bikin FPP ada di poin 1, poin 2. Tapi kalau Woro misalnya takut misalnya lupa ya, biar ini copy paste kan, ini kan sekarang kita ngetik kan nggak terlalu susah ya Woro ya. Jadi kita copy paste aja yang ini misalnya. Nah berarti ini copy paste. Jadi pada kegiatan siswa membaca ini dan siswa mengamati tayangan teks ini. Jadi ini satu teks PPT yang tujuannya itu satu gitu. Paham ya semuanya ya, bukan untuk Woro doang loh ini.
Nah, terus nanti kita lihat lagi, kita lihat lagi di tujuan yang keberapa nih. Tujuan yang ke satu sudah, yang kedua oke. Oh, ada video. Berarti di sini kegiatan untuk video tujuannya itu, nah nanti Waro ini kan lagi untuk yang nomor 2 misalnya. Butuh media lagi namanya video. Berarti di sini ada video. Nah, videonya Waro bikin sendiri atau ngambil di YouTube nih, War? Ngambil di YouTube, Bapak. Iya, berarti itu ya googling atau itu unduh di YouTube gitu ya. Nanti ini kan, jadi nanti sumbernya YouTube, ya nanti diambil untuk ini. Nah, terus nanti video ini nanti ini ada keterangannya ya YouTube apa. Kalau perlu nanti Woro sama teman-teman yang lain kasih linknya. Takut siswa nanti misalnya HP-nya rusak atau nanti HP-nya dipinjam atau nanti dia pembelajarannya kurang konsentrasi, dia bisa linknya bisa buka lagi gitu. Jadi waktu ngambil itu proses pembuatannya ngambil di link sini gini, ini videonya isinya tentang ini, boleh ditulis gitu. Nah, nanti prosedurnya ini waktu apa ya, waktu aktivitas apa sih nonton video, ya kita lihat lagi di kegiatan intinya, nonton videonya kapan nih. Nah, terus Woro, waktu anak-anak itu beraktivitas, kan Woro pakainya apa di sini? Pakainya kan discovery learning ya, pembelajaran temuan. Jadi langkah-langkah temuannya gimana, Woro? Apa ada di apa? Nah, ini berdiskusi, emang temuan Woro enggak ini nih, diskusi, mengamati. Nah, ini bukan langkah-langkah ini, Woro harus perbaiki nih langkah-langkah discovery. Kan konsekuensinya kalau Woro nulis di sini discovery modelnya, ini kan pendekatannya saintifik, modelnya discovery learning gitu ya. Jadi Woro harus ini kan di langkah-langkah discovery. Nah, nanti ininya kegiatan intinya langkah-langkah discovery, yang pertama apa, kedua apa gitu. Nah, jadi nanti di ini kita nih, nanti di pengembangan media kita, prosedurnya seperti apa? Orang misalnya videonya itu 15 menit. Apa 15 menit ditayangkan sekaligus gitu ya, ditayangkan penuh gitu. Ditayangkan penuh. Atau nanti ada lagi kegiatan lagi, tayangan video lagi, karena di sini Pak Pri lihat ada nonton video lagi gitu. Jadi apakah video ini video yang sama atau video satu lagi atau video yang berbeda? Kalau video yang berbeda, nah berarti nanti kasih linknya lagi. Tapi kalau video yang sama, nanti videonya mana nih? Perasaan tadi Pak Pri lihat. Wara ada nggak, War, videonya? Nah, Wara harus kan melalui tayangan video. Orang mana? Pak Pri belum nemu nih. PowerPoint, War. Ah, nanti Wara di ini ya, disempurnakan ya, Wara ya. Paham nggak? Halo. Iya, Bapak, belum dimasukin. Belum ya? Ya ampun. Ya, nanti aku tambahin dulu. Pak Pri kira masuk ini. Apa screen Pak Pri kan itu ya? Screen Pak Pri kelihatan semua ya? Kelihatan Ya. Bapak. Jadi maksud Pak Pri nanti bukan untuk Woro aja lah ini. Jadi nanti langkah-langkahnya itu apa 15 menit itu atau hanya 5 menit dulu stop, nanti aktivitas berikutnya 5 menit lagi pada video yang memang satu video ini. Tapi kalau nanti ada tayangan video yang lain, apa ini nanti ada video yang kedua gitu ya, pada aktivitas yang lain berarti videonya ini ada 2 video gitu. Nah, itu harus kita ini kan prosedur penggunaannya ini kaitannya dengan aktivitas kegiatan inti. Jadi kita waktu memang sudah desain, kita sudah buat media itu harus berdaya guna, harus berfungsi. Tadi kan katanya harus efektif, harus
memotivasi. Jadi ya memang kita atur benar-benar ya prosedurnya pembuatannya, ya prosedurnya penggunaan itu harus kita atur biar siswa itu termotivasi, siswa itu efektif, siswa itu tercerna, ramah gitu ya. Nah itu yang harus kita siasati. Karena kita kan harus masih latihan ini. Kalau nanti Anda sudah mahir, kalau Anda udah profesional, ini nggak perlu format-format seperti ini gitu ya. Buat apa tuh? Saya udah biasa gitu. Oke, bagus gitu. Karena kita udah tahu loh, kalau tujuan ini butuh PPT loh. Nanti saya buat PPT-nya langsung. Atau saya sudah punya PPT, nanti saya tayangkan seperti ini. Nah nanti ini di kegiatan awal loh saya kasih. Nah itu kita udah pengalaman. Nah silahkan nggak usah pakai format. Silahkan boleh. Tapi karena kita belum pengalaman dan ini data manfaat bisa untuk kita praktek nanti, ini sangat membantu loh. Sangat membantu. Dan kalau nanti ada guru yang mendampingi kita waktu kita praktek, si guru itu akan ada kesannya, oh ini anak ini menata rapih ya pembelajarannya, pengajarannya. Jadi guru akan senang deh sama kita. Karena apa? Kata kita nggak main-main loh. Maju ke depan artinya kita praktek itu nggak sekedar modal nekat gitu. Nggak ada namanya praktek modal nekat, nggak boleh gitu kan. Jadi memang kita rancang benar-benar dari mulai RPP-nya, kegiatannya seperti apa, kita nggak apa bahasa kita ngarang, nggak copy paste yang seperti orang kata orang, tapi justru benar-benar kita karang, benar-benar kita buat, tidak kita karang. Jadi ini usul Pak Tri, kalau bisa ini jadikan modal bagaimana Anda menyusun RPP, di mana setiap konsekuensi RPP itu ada nanti. Anda tulis discovery learning, berarti langkah-langkah discovery yang nanti muncul. Anda tulis nanti PBL, langkah-langkah PBL muncul. Nah, nanti langkah-langkah PBL itu butuh nanti apa? Suruhan LKPD muncul. Nah, terus dari suruhan itu butuh media apa yang Anda gunakan? Tujuannya apa media itu? Nah, itu semua saling terkait satu sama lain. Nah, ini yang Pak Pri arahkan ke Anda semua, biar nanti tidak akan bisa deh, artinya itu tidak akan asal membuat. Gitu. Nah, yang Pak Pri sayangkan kalau yang bukan kelas Pak Pri, terus Pak Pri ngebimbing PPL, membimbing PKM, aduh capeknya itu, alot sekali. Jadi kadang-kadang Pak Pri aduh suka agak putus asa gitu, suka aduh udah dibilangin bikinnya seperti ini lagi seperti. Ternyata waktu itu dia bikinnya hasil orang, terusnya dia sempurnakan, dia sesuaikan dengan maunya Pak Pri. Pak Pri bilang nggak bisa gitu loh. Karena yang namanya punya orang itu kemampuan orang berbeda dengan kemampuan Anda gitu. Terus artinya juga kondisi orang itu anaknya juga berbeda dengan kondisi kita gitu. Jadi tolong jangan pakai gitu. Akhirnya dia nyusun dari awal lagi. Aduh berat juga loh kalau yang apa ya, Pak Pri nggak menjelekan ya, kalau yang nggak dibimbing gitu. Jadi kadang-kadang aduh gimana sih ya. Dia bikin RPP, LKPD bikin. Tapi masing-masing gitu. Waktu Pak Pri tanya ini LKPD-nya kapan muncul? Nanti Pak setelah saya jelaskan, aduh kacau lagi. Kami bilang, mana ada penjelasan lagi sekarang. Mungkin penjelasannya itu penjelasan bagaimana langkah-langkah pembelajaran, penjelasan bagaimana beraktivitas. Ini penjelasan materi. Aduh, Pak Bri, ya udahlah, gimana lah gitu. Kadang-kadang nggak putus asa gitu. Nah, Anda mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan yang nanti sudah Pak Bri masuk kelas Pak Bri ini memang serius untuk memang aturan-aturan ini kita memang sulit kok, ini sulit memang. Ini bakal ada perbaikan lagi nih, seperti Wara nggak apa-apa ya Wara ya, perbaikan lagi ya War. Karena apa? Wara kan nulisnya itu discovery, ternyata langkahnya bukan discovery lah itu War. Karena di bawahnya ada pengamatan, nanti ada diskusi, discovery itu nggak gitu. Jadi yang Pak Pri pernah kirim materi ajar discovery, langkah-langkah discovery itu ada di contoh RPP kalau nggak salah. Pak Pri pernah ngirim ada ini kalau nggak ke teman nanti yang punya ya. Nah, jadi tolong nanti perbaikan itu akan jalan setelah kita lihat seperti kemarin lah nyusun LKPD-nya itu sebagai bentuk suruhan. Kita lihat
di kegiatan inti apa yang dilakukan. Oh ini, oh berarti, nah yang tadi Pak Pri bilang, Pak Pri itu ngelihat yang kelas pagi itu Muhammad Rizik sama siapa ya satu lagi, itu dia bagus gitu yang Pak Pri tadi katakan, dia suruh baca teks gitu ya, berarti mengkaitkan dia bahan ajar dia buat teks, nah terus kaitannya dengan LKPD dia kerjakan untuk beraktivitas kaitannya dengan kegiatan inti dia waktu dia orientasi permasalahan karena dia pakai PBL gitu. Nah jadi itu sesuatu yang bagus gitu. Nah jadi terus Pak Pri bilang perlu media tidak? Kata dia perlu Pak, medianya teks. Makanya saya juga bikin PPT teks. Nah, bagus banget Pak Pri bilang gitu. Bagus, Anda sudah artinya tidak pernah berdiri sendiri antara satu perangkat satu dengan perangkat yang lain. Nah, ya, semua juga harus begitu di sini juga sama. Jadi tidak itu ya, tidak asal. Nah, Pak Pri lanjutkan nih, Pak Pri lanjutkan lagi biar lebih jelas ke mana ya? Coba Pak Pri ambil lagi ke kiri deh sekarang nih Woro. Ini Woro tadi kiri masuk ya. Ya sekarang kiri nih kita lihat. Nah, Sugi Aryawan, Moro sekarang tadi di kanan, sekarang di kiri. Kadek Agung ya sekarang Agung nggak apa-apa ya, Agung belum ya, wah Agung belum. Ya yang lain deh ke atas deh. Nah, ini atas Alfi udah kemarin di komen. Ayo Krisnari, nggak apa-apa ya, yuk. Oke, kita ini kan ayo. Ayo ada, ayo Kris. Nari di Hadir Bapak. Krisnari kan ya? Iya Bapak. Jadi Krisnari, Ayu Krisnari ini sudah menyusun RPP, sudah KI sama KD-nya sudah ada, dan dia ini kan indikator menyelidiki ini udah termasuk hot lah, udah termasuk C4, C5, C6 gitu ya, kata-kata menyelidiki ini bisa analisis, bisa nanti sintesis atau evaluatif gitu ya. Menyelidiki ini udah C4, C5 nih, udah bagus. Nah, terus disusun sama Ayu Krisnari dengan membaca teks, siswa mampu, maaf dulu yuk Pak Pri izin, nggak apa-apa yuk Pak Pri kasih untuk contoh ya yuk ya. Ayu Krisnari. Iya Bapak. Jadi ini Ayu Pak Pri udah pamit. Siswa mampu menyelidiki ciri-ciri. Nah, nanti mungkin lebih bagus berapa ciri gitu ya. Nanti kalau ciri-ciri kan ada 2 boleh, ada 3 boleh. Kalau 2 ciri nah boleh. Nah di sini Ayu meinikan dengan membaca teks. Berarti Ayu butuh media tidak Ayu? Butuh yuk ya. Mungkin teksnya ya yang tadi ya. Butuh teks karena di sini juga siswa membaca teks. Kalau nanti pembelajaran apa teksnya pakai kertas manila, apa pakai PPT, ya tinggal nanti Ayu tinggal isi di sini. Nah, tinggal isi di sini nih. Nah, kita ini kan. Nah, nanti tujuannya apa nih Ayu nih? Tujuannya di sini karena di sini dia pakai karton manila. Nah, di sini berarti medianya itu chart. Kalau chart itu karton gitu ya, chart ini kartun manila, kartun yang ditulis sama spidol zaman dulu Pak Pri gitu kalau pakai kartun manila. Kartun manila itu kertas kartun yang agak lebar. Lah itu Filipina ya. Chart yang dibuat ini nanti dibuat teks ya, jadi teks. Nah, jadi medianya itu chart. Chart itu berarti media visual dilihat. Nah, prosedur pembuatannya gimana? Ya ditulis tangan dengan spidol. Ditulis tangan dengan spidol tebal boleh, spidol lah boleh. Nah, terus nanti prosedur pembuatannya lagi ada ilustrasi yang ditempel. Jadi dia Krisnari ini nggak pandai membuat gambar, tapi dia print, dia tempel gitu ya, gambar kecil-kecil gitu ya, ditempel gambar-gambar kecil.
gambar-gambar kecil, dan seterusnya. Nah, jadi ini membuat teksnya lagi menarik. Nggak sekedar kata-kata, kalimat, tapi ada gambar, ada ilustrasi, ada yang menarik teks itu. Nah, terus Ayu Krisnari ini kapan nih gunakan nih media? Jadi kita lihat di kegiatan inti. Oh, waktu siswa itu menyampaikan kerjasama berapa hal yang penting untuk tujuan kelompok. Ini kegiatan intinya untuk menstimulus. Berarti ini belum keluar nih teksnya nih. Terus siswa berdiskusi, bertanya, belum keluar juga teksnya. Terus guru menyampaikan, ini juga belum. Nah, di sini ternyata muncul apa nih? Muncul video. Oh, berarti sebelum teks itu, Ayu Krisnari berarti pakai video dulu ya, Ayu ya? Iya Bapak, itu Ya, videonya. berarti nanti di sini ini media yang kedua. Nah, kita langsung prosedur ininya karena ketemu di kegiatan, jadi prosedurnya di sini. Nah, ini jadi Ayu Krisnari itu menggunakan video. Nah, ini penggunaannya ya, ini penggunaan. Jadi kalau penggunaan berarti di sini penggunaannya. Nah, ini penggunaannya nih. Jadi di penggunaan nanti. Nah, di sini berarti video. Nah, sebenarnya video ini Ayu Krisnari buat apa langsung ngunduh atau ngambil di YouTube atau gimana nih, Yuk Krisnari? Kalau yang video yang di stimulus itu saya ambilnya di YouTube. YouTube. Tapi Ya udah ini diunduh atau kutip atau unduh ya, biasanya kalau bahasa kita unduh dari YouTube. Nah, mungkin perlu nanti linknya itu Krisnari tulis ya, aja Krisnari tulis. Jadi biar nanti siswa itu kalau nanti nanya, Bu, ini nanti ininya di mana Bu ini? Oh iya, nih linknya ada gitu. Karena ini kan bukan untuk siswa, jadi guru ada linknya itu ya jadi tahu. Nah, ini di titik tujuan berapa sih? Nah, ini biar kita tahu waktu nonton video ini dia di link berapa nih di sini. Berarti di tujuan yang keempat. Iya, benar. Tujuan yang keempat. Bapak, mohon izin. Itu untuk video yang pertama itu hanya sebagai stimulus saja, Bapak. Stimulus. Berarti Ayu ada berapa video, Yuk? Ada 2, Bapak. Nah, 2. Berarti di sini ada yang video dan bahan teks, ada video yang stimulus. Udah bagus kalau begitu. Jadi nanti prosedur penggunaannya itu video ini ada 2 gitu ya. Yang satu untuk kaitan masih link yang sama. Nah, link yang sama itu yang satu untuk menstimulus, yang satu untuk yang 2 ini kegiatan 2 iya. Jadi disesuaikan dengan yang memang Ayu rancang pembelajarannya. Bagus, Yuk. Bagus. Jadi video itu ada 2. Nah, video yang satu ini bukan untuk ini, Pak, bukan untuk menyelidiki, tapi untuk menstimulus. Nah, berarti ini video yang kedua. Video yang kedua, yang pertama berarti menstimulus. Nah, gini. Menstimulus pembelajaran gitu ya, pembelajaran atau awal belajar gitulah, atau apalah sebutnya gampang. Nah, berarti ini untuk link yang pertama, ini untuk yang link kedua, ngasih video juga, atau masih diunduh juga. Nah, berarti ini prosedur pembuatan. Ayo, ini prosedur pembuatannya nanti ini link ininya di Pak Pri salah. Copy di sini nih, berarti nah sini ya. Nah, berarti ada di sini. Nah, berarti ini jenisnya ya jenis video gitu. Karena ini kan software ya. Nah, jadi ini jenisnya video. Jadi video aja lah cukup. Video. Jadi tapi di sini ada video 1 dan video 2. Ya kasih nama aja. Ini video untuk stimulasi. Isinya apa nih kira-kira videonya apa? Oh, tentang ini hewan gitu ya. Jadi kasih nama video yang ke-1. Terus video yang kedua kaitan dengan ini. Nah, cuma ini video 1 dan kedua ini kan dipunyai tujuan yang berbeda. Gitu kan ya. Nah, berarti nanti tujuannya tinggal ambil.
Ini tujuan yang ini mengamati tujuan yang keempat. Berarti nanti di sini yang keempat mengamati bahan bacaan udah mampu menganalisis, ini berarti yang kedua Pak Pri, ini berarti mundur yang kedua. Nanti yang ke satu menstimulus, berarti stimulus. Ini kok stimulus. Stimulus dan seterusnya ya nanti. Nah, ini berarti sudah satu jenis chart, satu jenis video. Kalau pembelajaran udah 2 jenis, minimal ada 2 media, berarti pembelajaran itu bagus. Kalau pembelajaran cuma 1 media, kurang bagus. Kalau pembelajaran tidak pakai media, tidak bagus, gitu ya. Jadi usul Pak Pri, lebih dari 2 sangat bagus. Jadi semakin banyak. Jadi maksudnya 2 itu 2 jenis ya. Di sini jenis yang pertama video, jenis yang kedua chat. Bukan berarti video 1, video 2 itu disebut 2 jenis, enggak. Ini 1 jenis. Jadi kalau udah 2 jenis udah mantap. Pak, kalau 3 jenis gimana? Lebih bagus lagi. Misalnya ada benda sebenarnya. Benda di lingkungan. Nah, bagaimana membuatnya? Kalau benda di lingkungan nggak dibuat dong, tapi langsung ditunjukkan bendanya di mana gitu. Misalnya di depan sekolah. Jadi di depan sekolah, dan seterusnya. Nanti diapakan nih, kegiatan mana nih dia? Nah, jadi nanti kegiatannya itu nanti kegiatan intinya apa tuh? Nah, berarti ini udah ada 3 jenis media. Ada lingkungan, ada video, ada chat. Berarti ini pembelajaran sudah bagus sekali. Usahakan Anda itu nanti kalau PPL media lebih dari 2. Pak susah Pak, 2 saja. Pak susah lagi, nggak boleh susah. Harus 2 jenis. Jadi kalau ini bakal membantu Anda, karena Anda kan nggak ahli nanti dalam mengajar. Biasanya kalau ada media, Anda terbantu. Nggak kelihatan tidak ahlinya Anda itu dengan media. Jadi media ini sangat membantu Anda untuk bisa beraktivitas. Gitu. Tapi kalau Anda nggak punya media, insya Allah nanti keringetan di kelas. Kalau udah keringetan, nanti stres, nantinya kelihatan Anda itu jelek ngajarnya. Gitu. Nah itu yang dikhawatirkan kalau menurut Pak Pri. Karena pengalaman gitu ya, pengalaman. Jadi itu yang bisa Pak Pri contoh. Jadi mungkin kedua contoh ini dari Ani Ayu Komang Krisnari Dewi sama Woro ya dia. Woro ya War. Jadi Pak Pri ini kan terima kasih ya Ayu Krisnari. Udah ini untuk contoh ini ya. Nanti yang akan mengalami perbaikan. Nah Pak Pri kira itu. Pak Pri hentikan dulu lagi. Silakan. Bapak izin. Ya Nija, silakan Nija. Udah lanjut. Silakan. Tanya Pak, saya kan di PP saya itu ada pembelajarannya kayak tipe nanti siswa wawancarai warga sekitar tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, lingkungan sekolahnya itu tuh masuknya ke medianya atau jadi sumber lingkungan belajar? Sekolah itu media. Karena kalau tanpa itu nanti dia kesulitan gitu gimana mau dapat data karena tanpa media itu. Kalau sumber belajar kan mungkin nggak harus siswa, dia tulisannya ada di sekitar kalau kelurahan ada keterangan kelurahan, tapi kalau itu sebagai media boleh, namanya lingkungan atau yang disebut lingkungannya itu masyarakat itu termasuk media nyata boleh. Nah nanti kalau di prosedurnya gimana? Prosedurnya itu ya siswa menemui orang-orang atau terus nanti itu nanti bagaimana pelaksanaannya itu juga harus ini Anija. Jadi waktu di pelaksanaan dan tujuan harus jelas. Tujuannya ngapain dia? Gitu. Bagus sekali itu. Nanti ada pembelajaran yang memang medianya itu lingkungan masyarakat. Nah, itu bagus sekali. Kalau IPA itu yang di dalamnya itu yang disebut Science Technology Society atau teknologi masyarakat, STM itu ya di dalamnya masyarakat. Jadi STM gitu ya, Science Teknologi Masyarakat, Science Technology Society gitu. Nah
Eh, jelas ya, jadi Anda itu membuat media tapi perencanaan gitu loh, bukan media yang sebenarnya. Jadi kalau Anija itu nanya ke masyarakat, Nija nanti gimana ketemu orang siapa? Enggak disuruh ketemu orang gitu. Cuma ini kan baru rencana gitu. Jadi masih rancangan. Jadi nggak disuruh nanti merangkai medianya, nggak disuruh gunting-gunting, enggak. Tapi di situ ditulis kertas digunting dengan ini, dengan pola ini. Nah itu harus ditulis prosedurnya. Kalau cara prosedur pembuatan, prosedur penggunaan, kapan digunakannya. Nah, kapan digunakannya itu waktu kegiatan inti kapan gitu. Karena harus jelas tujuannya jelas, medianya juga jelas. Kalau yang di ini keterangan membuatnya juga jelas, prosedurnya jelas. Bagus banget ini. Jadi Anda nanti nggak akan kesulitan deh nanti kalau praktek. Insya Allah. Pengalaman Pak Pri sih gitu. Pengalaman teman-teman yang waktu praktek, ya Pak. Jadi kita nggak susah-susah banget kok sekarang gitu. Ya memang sulit karena kan harus membuat medianya, harus menyediakan untuk banyak anak. Kadang-kadang sampai malam dia menyiapkan media itu. Tapi kalau udah jadi guru ya nggak boleh menyiapkan media seperti itu. Harus anak-anak yang menyiapkan. Kalau karena kita yang menyiapkan. Itu ya, jelas semuanya. Lisa, kepala suku, gimana Lisa? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, baik. Udah wakili dari Jakarta. Kadek Siska, Pak Prisapa. Siska gimana, Siska? Kalau dari saya sudah jelas, Bapak. Jelas ya. Kalau ada perbaikan diperbaiki aja ya. Mulai RPP-nya, bahan ajarnya, pengembangan dikembangkan terus. Boleh nanti direvisi boleh. Enggak kan Pak Pri nggak koreksi, ini belum koreksi sengaja, bukan malas gitu. Artinya Pak Pri akan, tadi Pak Pri bilang, ada dari RPP-nya, ada dari bahan ajarnya, ada dari LKPD-nya, itu akan terus sampai evaluasi. Makanya besok kita sudah masuk evaluasi nih. Jadi bagaimana penilaiannya? Nah penilaian juga ngelihat RPP lagi, melihat bahan ajar juga, melihat LKPD-nya untuk proses. Ada penilaian proses loh nanti di LKPD. Karena kita mau lihat nih, yang dinilai bukan LKPD, yang dinilai itu penilaiannya LKPD yang dilaksanakan. Jadi kita menilai itu bukan menilai LKPD, tapi menilai aktivitas Anda dengan lembar penilaian gitu. Jelas ya? Nah itu minggu depan. Makanya yang sekarang belum tugasnya itu, waduh masih banyak nih. Kayak Agung, gimana? Dari yang teman lain ini harus cepat nih. Salah nggak apa-apa, buat aja dulu. Nanti kan perbaikan bakal jalan. Baik, sampai ketemu minggu depan. Pak dicukupkan sampai sini, nggak ada pertanyaan lagi ya. Satu lagi, teman-teman boleh satu lagi ya. Febi boleh, Febi. Fabiana. Iya Bapak, di RPP saya itu menggunakan ada medianya itu teks itu Bapak, tapi itu dari buku siswa. Nah itu gimana ya Bapak? Iya, tapi itu kan untuk siswa. Terus nanti untuk pembelajaran Fabi pakai buku juga. Nggak butuh untuk yang secara klasikal diperlihatkan gitu. Jadi nggak perlu nanti untuk di papan tulis, nggak perlu pakai tayangan slide biar anak-anak semua melihat untuk nanti itu bahasan nggak perlu. Nah kan gitu juga kan yang perlu kita pikirkan, Fab. Iya Bapak. Kayak Fabri misalnya kuliah, udah punya buku itu semua tuh buku ininya udah. Fabri juga butuh untuk penjelasan di depan, Fabri juga untuk ini kan dibahas, didiskusikan. Oh, Fabri butuh media, itu butuh gitu. Nah, Fabri butuh nggak? Apa hanya teks saja? Nah, mungkin butuh dengan PPT gitu ya. Biar nanti untuk mengarahkan persepsi siswa tentang teks gitu kan. Nah, gitu lah maksudnya. Jadi pembelajaran itu kan bukan oleh siswa saja, tapi kan siswa ke siswa ke guru, guru ke siswa kan. Jadi nanti bisa pakai PPT atau pakai teks yang tadi, gitu ya. Iya Bapak. Baik. Sampai ketemu minggu depan di bahasan lembar penilaian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.